Karena memang kelihatannya sepele, kedengarannya sepele dan juga kedengarannya sederhana, tapi itu kita perlu teliti untuk mengecek. Teman-teman santai saja, tenang saja, rileks saja. Karena nggak ada sesuatu yang perlu kita takutkan banget, itu nggak ada. Nggak usah takut, yang penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang mulut kering dan juga dada berdebar-debar. Saya akan membahas itu singkat saja, tentu saja berdasarkan pengalaman pribadi dan juga sebatas pengetahuan yang saya ketahui saja. Mulut kering itu ada beberapa penyebab, bukan dari gangguan asam lambung saja. Tapi bagi kita, para pejuang gangguan asam lambung, umumnya ketika kita mengalami mulut kering, itu umumnya karena gangguan asam lambung itu sendiri, umumnya karena asam lambung naik. Jadi ketika kita mengalami mulut kering, kita nggak perlu mikir yang macam-macam, kita nggak perlu mikir yang aneh-aneh, kita nggak perlu mengira-ngira, waduh jangan-jangan ini bahaya, waduh jangan-jangan ini sesuatu yang serius, waduh jangan-jangan ini kena sindrom, ini itu, dan macam-macamnya. Nggak perlu seperti itu. Kemungkinan besarnya adalah karena gangguan asam lambung itu sendiri, karena asam lambung naik. Sama juga seperti dada berdebar-debar, itu kemungkinan besarnya adalah karena kita mengalami gangguan asam lambung. Memang bukan satu-satunya penyebab itu gangguan asam lambung, bukan. Tapi ketika kita mengalami gangguan asam lambung terus dada kita berdebar-debar, ya berarti kemungkinan besarnya adalah karena kita mengalami gangguan asam lambung itu sendiri. Karena ketika asam lambung naik sejajar dengan jantung, itu bisa membuat jantung berdebar-debar. Jadi juga nggak perlu khawatir, nggak perlu takut, nggak perlu panik. Teman-teman tetap tenang saja. Itu karena gangguan asam lambung saja. Cara untuk mengatasinya atau solusi untuk mengatasinya, ya balik lagi kita harus mengatasi gangguan asam lambungnya. Karena yang namanya mulut kering dan juga dada berdebar-debar itu adalah akibat dari sebab apa? Sebabnya karena gangguan asam lambung itu tadi. Dan gangguan asam lambung itu sendiri juga akibat dari sebab yang paling ujung kalau kita kejar adalah 3 pola yang berantakan. Entah pola makan, entah pola hidup, entah pola pikir, itu ada yang berantakan. Atau bahkan ketiga pola tersebut berantakan semua. Seperti pengalaman pribadi saya, itu ketiga pola berantakan semua. Pola makan saya berantakan, pola hidup saya berantakan, pola pikir juga berantakan. Jadi yang paling ujung, balik-balik lagi, kita harus membenarkan 3 pola tersebut untuk mengatasi gangguan asam lambungnya. Dan ketika gangguan asam lambung beres, maka mulut kering, dada berdebar-debar pun juga akan beres. Jadi paling ujung, balik lagi, kita harus menata 3 pola tersebut. Kita harus cek kembali mana yang kurang, mana yang harus di stop, mana yang harus dikurangi, mana yang harus ditepatkan. Jika ada yang kurang tepat, itu kita harus cari tahu lagi, kita harus cek kembali. Mungkin kita sudah merasa bahwa 3P kita sudah benar, tapi jika pada faktanya kita masih sering mengalami gangguan asam lambung ataupun asam lambung masih sering naik, ya berarti kemungkinan besarnya 3P kita belum tepat. Jadi kita perlu mengecek kembali yang namanya 3P. Karena memang kelihatannya sepele, kedengarannya sepele dan juga kedengarannya sederhana, tapi itu kita perlu teliti untuk mengecek tentang 3 pola tersebut. Dari mulai pola makan, kita harus benar-benar menghindari yang namanya makanan yang bersantan, makanan yang berminyak, goreng-gorengan, makanan yang berpengawet, yang manis-manis, juga terlalu asin dan juga terlalu banyak penyedap, itu juga harus kita hindari. Dan juga jam makannya harus teratur, porsi makannya nggak boleh kebanyakan, porsinya sedang saja. Pokoknya yang gitu-gitu kita cek kembali, barangkali kita ada yang kelupaan. Termasuk juga kita harus mencukupi kebutuhan air putih kita, karena ketika kekurangan air putih bisa membuat mulut kita semakin kering juga. Buah dan sayur harus kita mengonsumsi juga. Jangan mentang-mentang kita mendengar berita, mendengar cerita bahwa gangguan asam lambung nggak boleh makan buah ini, nggak boleh makan buah itu, nggak boleh makan sayur ini itu, terus kita berkesimpulan, ya udah kalau begitu saya nggak makan buah dan nggak makan sayur. Jangan seperti itu juga. Memang gangguan asam lambung banyak yang nggak cocok di buah dan juga di sayur, iya, tapi nggak semuanya. Ada yang cocok juga, dan tugas kita adalah menemukan yang cocok untuk diri kita sendiri.
Termasuk juga yang namanya cemas, itu nggak boleh ketinggalan, itu harus benar-benar kita kontrol. Karena ketika kita cemas, itu bisa membuat mulut kita kering, karena cemas. Karena cemas juga bisa membuat kita berdebar-debar. Jadi yang namanya cemas harus kita kontrol beneran. Dan juga termasuk pada saat kita mau tidur, kita harus mengambil jarak 2 jam. Itu pun jangan langsung rebahan pakai satu bantal, jangan kita memakai 2 bantal atau memakai 3 bantal. Tapi kalau saya memakai satu bantal, tapi bantalnya saya berdirikan di tembok, saya sandarin ke tembok dan saya tidurnya itu bersandar di tembok. Dan bagi teman-teman yang masih mengalami berdebar-debar, saran saya mengambil jaraknya jangan cuma 2 jam, tapi bisa 2,5 jam atau bahkan 3 jam. Dan yaitu tadi, kita jangan langsung rebahan pakai satu bantal, jangan, kita bersandar dulu. Dan ketika kita sudah merosot ataupun tidur kita sudah sejajar, memakai satu bantal itu kita biarin saja. Nggak usah dibetulin kita bersandar lagi, nggak usah. Kecuali mengalami berdebar-debar itu perlu bersandar lagi. Tapi ketika sudah tertidur dan nyaman itu kita biarkan saja. Karena memang tidur yang baik setahu saya adalah memakai satu bantal. Tapi bagi kita pejuang gangguan asam lambung, posisi tidur ternyamannya yang pertama memang harus bersandar. Pengalaman pribadi saya seperti itu. Saya kira itu, sekali lagi bagi teman-teman yang mengalami mulut kering dan juga debar-debar, teman-teman santai saja, tenang saja, rileks saja. Karena nggak ada sesuatu yang perlu kita takutkan banget, itu nggak ada. Nggak usah takut, yang penting kita menerapkan 3P dengan benar. Selalu ingat satu hal, selalu bersyukur pada kondisi bagaimanapun kita saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.